Halo kawan, saat ini kita akan belajar mengenai peranan indera keenam di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan topiknya, peranan indera keenam di dalam kehidupan kita. Menarik ya. Sebelumnya kita sama-sama mengingat kembali pelajaran sains bahwa setiap kita Tuhan berikan 5 indera atau panca indera yang berguna untuk melakukan segala yang diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya mata untuk melihat, oh apa ini? Untuk membaca, apa ini? Telinga kita untuk mendengar, apa itu? Ada apa? Ada kabar apa? Kulit kita untuk bisa meraba, kira-kira ini bagaimana nih? Kasar, halus. Juga lidah kita untuk mengecap rasa, sehingga kita masing-masing tahu. Enak nih masakan, lezat nih. Dan di dalam panca indera kita lihat tadi, mata, telinga untuk mendengar tadi sudah, mata melihat, lidah untuk mengecap rasa, kulit untuk meraba, dan kita juga tahu lewat panca indera kita punya hidung untuk mencium bau, ya. Sehingga kita tahu, aduh ada yang bau, kita akan menutup hidung. Namun, kita tidak hanya Tuhan berikan panca indera. Panca indera itu adalah hal yang kelihatan. Ada lagi indera keenam Tuhan berikan pada setiap kita. Jadi jangan lagi kita menganggap indera keenam itu hanya dimiliki oleh orang yang bisa melihat hantu, orang yang bisa merasakan suara gaib. Itu hanya salah satu contoh indera keenam yang seolah-olah hanya itu. Sebenarnya teman-teman, kita semuanya Tuhan kasih indera keenam. Indera keenam adalah Tuhan kasih di luar dari panca indera kita, segala sesuatu yang bisa bekerja dan berfungsi melalui perasaan, intuisi, pikiran, atau emosi kita, untuk mengatasi segala sesuatu yang tidak bisa kita amat-amati atau tidak bisa kita antisipasi dengan panca indera. Sebagai contoh, Tuhan memberikan kepada kita mata untuk melihat. Oke. Tetapi mata kita ini tidak bisa melihat apa yang belum terjadi. Tapi Tuhan memberikan kepada banyak orang yang memiliki iman untuk melihat bukti apa yang belum terjadi di depan mata. Dia bisa melihat di dalam hati dan perasaan dan pikirannya. Iman bekerja. Mengatakan ini dia. Itu contoh, apa yang tidak bisa dilihat dengan mata, bisa dilihat dengan mata hati kita yang beriman. Itu contoh indera keenam yang setiap kita bisa miliki kalau kita dekat dengan Tuhan. Oke, setiap kita bisa bilang, orang yang bisa melihat itu tidak bisa melihat apa yang ada dalam pikiran orang. Ya, itu secara umum. Saya juga tidak bisa melihat pikiran orang lain. Tetapi ada orang tertentu yang Tuhan kasih indera keenam. Pemikirannya nangkap. Bisa membaca. Pada saat saudara sedang tidak ngomong bahwa saudara sedang ada masalah, teman saudara bisa nangkap. Kamu lagi ada masalah. Itu contoh indera keenam yang dimiliki oleh orang yang tanggap. Yang perlu di sini kita miliki adalah kita tanggap nggak? Itu maksudnya. Kalau nggak tanggap, sama saja kita tidak memahami bahwa kita memiliki indera keenam. Jadi respon kita, daya tanggap kita itu untuk mengadaptasi terhadap segala sesuatu, itu bisa menentukan apakah kita mengerti nggak menggunakan indera keenam kita. Terlalu kecil dan terlalu sempit kalau menyatakan indera keenam itu hanya kalau ada orang paranormal, bisa meramal, bisa melakukan tindakan yang gaib, ya. Itu contoh tadi saya bilang mata. Apa yang tidak bisa dilihat mata, bisa dilihat dengan mata rohani.
contohnya ya. Contohnya seperti ini, mata jasmani kita bisa membaca kitab suci ya, tetapi tidak semuanya memiliki kepekaan rohani dan mata rohani untuk mengerti apa yang dibaca. Banyak orang membaca ayat kitab suci tetapi tidak bisa mengaplikasikannya kalau hanya menggunakan mata saja. Kita membutuhkan indera keenam. Bisa iman untuk mempercayai, bisa kepedulian karakter kita untuk bisa menjalankan. Ada orang banyak menghafal firman Tuhan, menghafal ayat kitab suci, tetapi tidak mampu menjalankannya. Dia hafal ayat bahwa kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Kalau kita mau diampuni Tuhan, kita mengampuni orang. Tetapi ketika dia menghafal itu, dia bingung. Kok aku nggak bisa mengampuni orang lain? Dia ingat terus masalah orang lain sekecil apapun. Sehingga hidupnya tidak bahagia. Sering kita mendengar istilahnya kalau orang bilang gini ya, telinganya tajam mendengar. Oh, itu telinga panca indera. Ya, ada yang barang jatuh dia langsung tahu, itu jarum jatuh pun saya tahu. Itu tajam panca indera pendengaran. Tetapi tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman? Ada yang sudah pernah mendengar suara Tuhan? Saya sering mendengar orang dia mengatakan bahwa saya mendengar suara Tuhan. Dulu saya nggak ngerti maksudnya. Dulu saya pikir kalau ada orang ngomong, saya mendengar suara Tuhan, katanya ya. Dulu saya menganggap orang ini slow amat. Emangnya gimana dia mendengar suara Tuhan? Bisik. Apa suara Tuhan itu sepertinya melalui telepon? Ya, di atas loteng. Apa bisikan ada di telinganya? Tidak. Itu ada indera keenam dalam imannya, bisa mendengar suara Tuhan. Sebagai contoh, teman-teman, kalau ada yang masih bingung kalau mendengar ucapan orang yang mengatakan dia mendengar suara Tuhan, bisa mendengar dengan indera keenam. Indera keenam yang bisa mendengar suara Tuhan adalah telinga rohani. Telinga rohani ini bisa dalam bentuk telinga yang mau mendengar dengan hati. Itu dia. Mendengar dengan penuh penghayatan. Tidak hanya telinganya. Itulah contohnya. Nanti akan kita lanjutkan.